Latihan tema 2 subtema 3. Latihan soal subtema 3. Muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah A. Menulis jawaban narasumber, B. Membuat daftar pertanyaan, C. Menulis hasil wawancara. Yang benar adalah membuat dulu daftar pertanyaan ya. Jawabannya yang B. Nomor 2. Orang yang melakukan wawancara disebut, ini berarti disebut pewawancara. Pewawancara. Nomor 3. Sebelum menyusun daftar pertanyaan, kita harus menentukan temanya dulu ya, tema wawancara. Apa sih temanya? Berarti di sini tema wawancara. Nomor 4. Tuliskan kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Kata tanya dalam wawancara biasanya dimulai dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Berikutnya, nomor 5. Apa saja yang perlu ditulis dalam laporan hasil wawancara? Yang pertama yaitu topiknya dulu, topik wawancara. Kemudian tanggal wawancara. Kemudian nama narasumbernya siapa yang akan diwawancaranya, narasumber. Kemudian pewawancaranya siapa? Pewawancara. Muatan matematika. Nomor 1. Pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya akan semakin A. Semakin besar, B. Semakin kecil, C. Sama saja. Nah, kalau bilangan yang kayak garis ini, garis bilangan ini, kalau semakin ke kanan berarti nilainya semakin besar ya. Tepat yang A. Nomor 2. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini dimulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, P, 18, 19, 20. Nah, bilangan pengganti P yang ini pada garis bilangan di atas adalah pilihannya A. 17, B. 18, C. 19. Karena letak P itu antara 16 dan 18, maka jawabannya yang 17. Nomor 3. Perhatikan garis bilangan berikut. Di sini 0 berhenti di angka 6, kemudian dilanjutkan lagi dan berhenti di angka 13. Kalimat penjumlahan yang tepat sesuai garis bilangan di atas adalah A. 6 ditambah 7 sama dengan 13, B. 7 ditambah 6 sama dengan 13, C. 0 ditambah 13 sama dengan 13. Ini kita lihat dari 0 berhenti ke angka 6, berarti 6 ya, ditambah ini dari angka 6 berhenti di angka 13, ditambah 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Berarti 6 ditambah 7 sama dengan 13. Yang A. Nomor 4. Gambarkan garis panah yang sesuai untuk penjumlahan 7 ditambah 9 pada garis bilangan. Tuliskan juga hasilnya. Ini yang pertama, kita membuat dulu garis bilangan dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini penjumlahannya kan 7 ditambah 9, berarti kita tarik garis ke angka 7. Kemudian dari angka 7 ditambah 9 angka. Nah, maka penjumlahan 7 ditambah 9 dengan menggunakan garis bilangan ini adalah 16. Nomor 5. Ayah memiliki 3 bambu yang panjangnya masing-masing 4 meter. Tentukan jumlah panjang ketiga bambu menggunakan garis bilangan. Sama kayak tadi ya. Yang pertama, kita buat dulu garis bilangan dari angka 0. Kemudian menentukan panjangnya. Panjangnya 4 meter. Maka ditambah lagi 4 meter, ditambah lagi 4 meter. Hasil penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 meter. Muatan SBDP. Nomor 1. Motif pada batik tulis lasem berbentuk A. Hewan, B. Geometris, C. Tumbuhan. Jawaban yang tepat yaitu yang C, tumbuhan ya. Nomor 2. Bentuk motif hewan termasuk dalam motif hias A. Non-geometris, B. Geometris, C. Abstrak. Jawabannya yang A, non-geometris. Ini yang tepatnya yang A ya. Nomor 3. Bentuk motif pada batik kawung adalah, bentuk motifnya unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Unsur garis lengkung dan motifnya beraturan. Motif beraturan. Nomor 4. Unsur yang terdapat dalam gambar dekoratif adalah, ada unsur garis, kemudian bidang, kemudian warna. Nomor 5. Jelaskan makna dari motif hias tumbuhan pada kain batik. Keharmonisan, dan keindahan. Hubungan manusia dengan alam, dengan alam sekitar. Ya. Keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam sekitar. Muatan PPKN nomor 1. Manfaat bekerja sama antara anggota keluarga adalah A. Pekerjaan menjadi cepat selesai,
B. Kerja bakti menjadi lebih berat. C. Dijauhi oleh teman. Yang tepat yaitu yang A. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Nomor 2. Contoh hak anak di rumah adalah: hak anak mendapat kasih sayang, dan mendapat waktu bermain yang cukup. Balik mula tuh. Nomor 3. Menuruti perintah orang tua merupakan kewajiban anak ya. Nomor 4. Tuliskan 2 contoh tugas setiap anggota keluargamu di rumah. Ibu tugasnya memasak, kakak tugasnya mencuci piring. Nomor 5. Ceritakan pengalamanmu bekerja sama di rumah. Tuliskan tugas yang kamu lakukan ketika bekerja sama. Saling bekerja sama saat melakukan pekerjaan di rumah. Ayah memotong rumput, ibu memasak di dapur, aku menyapu dan mengepel, kakakku mencuci piring. Pekerjaan pun cepat selesai. Aku senang bekerja sama di rumah.